Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya sayangi, hari ini kembali lagi di mata kuliah pendidikan orang dewasa. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu kekurangan apapun dan dihindarkan dari segala macam penyakit, khususnya COVID-19 yang saat ini kita alami bersama. Saya juga berharap teman-teman juga mendoakan saya supaya tetap sehat dan tetap bisa memberikan share pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya pada teman-teman sekalian. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan syukur karena sudah diberikan kenikmatan pada hari ini untuk tetap bisa belajar. Oke, teman-teman, mata kuliah pendidikan orang dewasa hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana andragogy in practice atau andragogy dalam praktek. Nanti kita bedah bagaimana sebenarnya model praktis andragogy itu yang diterapkan oleh atau diwacanakan oleh Knowles dalam bukunya ya. Oke, kita langsung masuk pada materi teman-teman. Oh ya, dan saya berharap teman-teman menonton videonya dari awal sampai akhir karena nanti hari ini saya akan share beberapa materi dan diakhiri dengan rekonstruksi tugas yang kemarin saya sampaikan di awal. Kita akan lebih perjelas, kita akan lebih berikan teknisnya untuk kegiatan tugas tersebut supaya kita nanti sambil jalan juga bisa menyelesaikan tugasnya tidak terlalu mendadak begitu. Oke, jadi jangan skip videonya, tonton dari awal sampai akhir. Oke. Oke, teman-teman. Saya akan mulai dari sebuah bagan di mana mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Oke, saya besarin ya. Nah, ini adalah changes in core andragogical principles. Jadi, sebenarnya andragogy itu tidak semerta-merta langsung terdapat 6 prinsip yang kita pelajari di pertemuan kemarin, teman-teman, tapi bertahap sebenarnya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau sebenarnya andragogy itu awalnya dibangun dengan 4 prinsip dulu, teman-teman. Dari dalam sebuah penelitian, dalam riset dan lain sebagainya, berubah, berkembang, bertambah dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Terutama juga dalam hal penelitian sosial ya. Tidak menutup kemungkinan sebuah teori, sebuah pandangan, bahkan hukum itu bisa berganti, berubah, berkembang seiring dengan adanya penelitian atau riset yang baru. Pun begitu juga pandangan Knowles terhadap prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa atau andragogy. Diawali dengan 4 prinsip, teman-teman bisa baca sendiri seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Prinsipnya terbaru ini ada 6, yakni need to know, learning self, kemudian learn experience, readiness to learn, and orientation to learning, and motivation to learn. Nah, sebenarnya konsep yang paling baru itu ditawarkan oleh Knowles itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi diawali dengan 4 konsep dulu, kemudian berkembang, bertambah, bergeser, berkembang, dan disempurnakan pada tahun 98. Pandangan ini dimulai pada tahun 78. Ini sekedar memberikan perspektif pada teman-teman bahwa sebuah pandangan, sebuah hasil riset, kemudian sebuah prinsip tidak melulu akan menjadi kebenaran yang mutlak. Jadi akan berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan juga. Nah, jadi jangan kaget, jangan heran, hal yang biasa saja dalam kasanah keilmuan. Nah, selanjutnya akan kita diskusikan mengenai apa yang saya bahas tadi ya, mengenai model andragogy in practice atau andragogy dalam praktek. Nah, ini saya rotate dulu supaya lebih enak. Nah, begini teman-teman. Sudah kelihatan jelas, semoga terlihat jelas ya. Ini adalah andragogy in practice model yang ditawarkan oleh Knowles.
Di sini ada goals and purpose for learning, individual and situation differences, kemudian core adult learning principles. Dan kemudian ada semacam cincin-cincin atau ring yang memberikan pandangan dari prinsip-prinsip tersebut. Kita mulai penjelasannya begini teman-teman. Sebenarnya prinsip dari pendidikan orang dewasa yang ditawarkan oleh Knowles ini ada 3 hal yang perlu teman-teman paham di sini. Sorry, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Oke, nah teman-teman bisa pahami di sini. Ada 3 prinsip atau ada 3 hal yang paling substansial dalam pendidikan orang dewasa. Yang pertama adalah goal and purpose for learning. Jadi adalah tujuan umum dan tujuan khusus begitu dari sebuah konsep belajar pendidikan orang dewasa. Kemudian individual and situational differences. Ini adalah perbedaan situasi dan individu. Kemudian yang terakhir adalah core adult learning principles yang kita kenal dengan prinsip-prinsip pendekatan andragogi yang ada 6 itu. Nah, dari ketiga hal ini teman-teman bisa kita jelaskan lebih rinci lagi. Misalkan seperti ini. Sorry ya, ini agak, kalau saya kecilin nanti gambarnya nggak kelihatan. Nah, begini teman-teman. Goal and purpose for learning itu kita lihat di sini. Di sini kan ada ring yang paling luar ya. Ring yang paling luar itu adalah goal and purpose for learning. Paham ya sampai sini ya? Ada ring yang paling luar. Kalau dalam sebuah proses manajemen ini disebut outcome-nya. Nah, goal and purposes for learning dalam andragogi itu adalah ada 3 hal. Yang pertama institutional growth, kemudian individual growth, dan social growth. Jadi tujuan akhir atau tujuan yang paling ujung dari pendidikan orang dewasa atau andragogi adalah berkembangnya sebuah institusi atau kelompok, kemudian berkembangnya seorang individu, dan berkembangnya situasi sosial atau keadaan sosial. Nah, individual growth ini maksudnya apa? Dalam andragogi ini kan menerapkan prinsip belajar individual sebenarnya. Karena apa? Karena yang ingin dipelajari sebenarnya berbasiskan pengalaman. Masing-masing individu satu dengan individu yang lain itu berbeda. Nah, intinya pembelajaran orang dewasa atau pendidikan orang dewasa itu menumbuhkan kecerdasan atau menumbuhkan skill dari individu. Dari individu itu kemudian tentu akan memberikan dampak juga terhadap institutional growth atau pertumbuhan dari sebuah institusi. Maksudnya di sini ada kelompok ya. Dari situ juga akan berkembang secara sosial. Jadi intinya goals and purpose for learning itu ada 3 hal yang menjadi goal and purpose for learning dari pendidikan orang dewasa atau andragogi. Institutional growth, individual growth, dan social growth. Ring yang paling luar itu mencakup atau menaungi di dalamnya. Kemudian kita menginjak pada prinsip yang kedua, yakni individual and situational differences. Nah, ini mencakup apa saja teman-teman? Mencakup ada 3 hal juga. Subject matter differences, individual learner differences, dan situational differences. Nah, pada prinsipnya pendidikan orang dewasa itu lebih mengarah pada hal yang sangat fundamental untuk membentuk individu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, setiap individu itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Berdasarkan hal itu, pengalaman yang berbeda-beda, pendekatan dari cara mengajar itu juga akan berbeda juga. Nah, itu makanya ada subject matter differences. Ada perbedaan, setiap mata pelajaran diajarkan dengan cara yang berbeda. Berdasarkan pengalaman juga.
Makanya setiap subjek atau setiap mata pelajaran dalam tanda kutip ya, dalam pendidikan orang dewasa itu tidak bisa diajarkan dengan cara atau metode yang sama. Harus ada perbedaan. Kemudian yang kedua adalah individual learner differences. Karena pendidikan orang dewasa itu mengarah pada terbentuknya individu yang terpelajar atau lebih ke arah pada individualis begitu ya. Itu setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga seorang pendidik orang dewasa itu harus harus memperhatikan individual differences, bagaimana cara belajarnya, pendekatannya, nyamannya belajar seperti apa, itu harus diperhatikan dalam konsep individual and situational differences. Kemudian yang ketiga yakni situational differences, keadaan atau situasi di mana pembelajaran itu dilangsungkan itu berbeda juga konteksnya. Misalkan untuk daerah terpencil yang tidak ada akses internet dan lain sebagainya, akses jalannya masuk ke sebuah perkampungan itu rusak sehingga membutuhkan effort lebih untuk pendidik itu datang, itu kan berarti situasinya tidak memungkinkan untuk setiap saat bertatap muka. Jadi pembelajarnya atau warga belajarnya harus belajar mandiri lebih banyak. Nah, itu yang disebut dengan situational differences, sama seperti keadaan kita sekarang. Seharusnya pembelajarannya tatap muka, tetapi karena keadaannya seperti ini, situasinya seperti ini, harus dipaksa dalam pembelajaran daring. Nah, kemudian yang terakhir yakni andragogy atau core adult learning principle, yang ada 6 kemarin ya, yang seperti dijelaskan pada materi yang sebelumnya, yakni learner need to know, self-concept, kemudian experience, readiness to learn, orientation to learning, and motivation to learn. Nah, teman-teman, dalam memahami andragogy in practice model ini, teman-teman basisnya ada di sini. Nah, ini kadang-kadang teman-teman akan lupa atau teman-teman akan kurang bisa memahami karena bagannya ini bukan bagan seperti pada umumnya ya, yang saling mempengaruhi panah satu dan lain sebagainya. Ini bagannya agak unik begitu. Karena ring yang ada di paling luar ini memberikan pengaruh pada isinya. Ring yang kedua merupakan bagian dari isinya ini. Kemudian yang ring terakhir ini adalah core adult learning principle ini. Jadi saya ulangi lagi, goal and purpose for learning dari andragogy adalah individual growth, institutional growth, and social growth. Kemudian individual and situational differences itu ada subject matter differences, individual learner differences, dan situational differences. Kemudian yang terakhir adalah core adult learning principle yang ada 6 kemarin. Ada pengalaman, ada kesiapan belajar, ada orientasi belajar, motivasi belajar, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya memahami model ini ada 3 ini. Ada di sini teman-teman ya. Setelah itu dijelaskan di dalamnya, setiap ring ada di dalamnya, setiap ring ada di dalamnya. Nah, antara ring satu dengan ring yang lain itu adalah saling melengkapi. Bentuk model atau prinsip pendidikan orang dewasa atau andragogy bagannya seperti itu. Ini mungkin tidak banyak orang yang mengerti teman-teman karena memang agak unik bagannya begitu. Tapi saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, saya kira itu teman-teman untuk materi hari ini mengenai andragogy in practice. Teman-teman, ketika menjadi pendidik orang dewasa, paling nggak harus memperhatikan 3 hal ini. Goal and purposes for learning, individual and situational differences, and core adult learning principle. 3 hal ini kemudian dijelaskan lebih detail pada isi dari ring-ring tersebut. Nah, saya kira itu. Terima kasih teman-teman untuk materi hari ini ya. Nah, sebelum saya akhiri, kita akan berdiskusi kembali mengenai tugas yang akan kita hasilkan ke depan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kita tidak hanya akan belajar teori, tapi juga akan menghasilkan karya. Jadi
Jadi secara umum teman-teman menguasai teori yang mumpuni, tapi juga menghasilkan sebuah karya untuk mengukur ketangkasan teman-teman dalam memahami materi yang saya berikan. Nah, sebenarnya konsep yang ini saya berikan, teman-teman itu setiap pertemuan ada tugas. Andragogy in practice itu akan saya berikan tugas yang berhubungan mengenai andragogy in practice dan sebagainya. Tapi saya berpikir kembali bahwa mungkin tidak efektif begitu ya, karena pada akhirnya nanti kita akan mengumpulkan sebuah karya yang seperti yang saya sampaikan itu, sebuah wawancara pada akademisi ataupun praktisi mengenai pendidikan orang dewasa. Nah, saya berkesimpulan begini teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, nanti kita akan learning by doing. Jadi ketika teman-teman mendapatkan materi, teman-teman akan praktek langsung dari materi tersebut. Tapi tidak praktek ke lapangan, tapi dalam bentuk tugas begitu. Nah, teman-teman kan dalam wawancara nanti perlu menyiapkan sebuah atau beberapa pertanyaan ya, untuk memberikan guidance atau panduan wawancara pada teman-teman. Nah, saya berpikirnya begini teman-teman. Setiap pertanyaan yang teman-teman berikan pada narasumber itu teman-teman harus berbasis dari materi yang saya berikan. Misalkan ini, konsep mengajar berdasarkan teori pembelajaran orang dewasa. Pada materi ini nanti teman-teman akan bikin pertanyaan. Menurut pengalaman Bapak, konsep mengajar seperti apa yang menurut Bapak sangat efektif? Nah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Nanti materi kedua mengenai andragogy dalam praktek misalkan, nanti teman-teman bikin pertanyaan. Nah, setiap kali materi selesai saya sampaikan, teman-teman wajib untuk membuat minimal 3 pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi setiap pertemuan teman-teman akan menabung minimal 3 pertanyaan berdasarkan materi yang saya sampaikan. Contohnya seperti ini saja nanti. Dan teman-teman juga yang pasti harus segera memilih praktisi ataupun akademisi yang akan diwawancarai. Ya, mulai dari sekarang silakan ditentukan siapa yang akan diwawancarai, karena nanti pertanyaannya kan juga akan menyesuaikan dengan siapa yang akan diwawancarai kan. Nah, begitu. Nanti jadi setelah materi hari ini kurang lebih ada berapa ya, berarti saya cek dulu. Pendidikan orang dewasa. Oke, berarti ada 12 kurang 1, ada 11. Ada 10 lah, berarti kurang lebih ada 10 materi yang akan saya sampaikan. Nanti setiap materi teman-teman harus membuat pertanyaan. Materinya dimulai dari materi kemarin ya, pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua itu mengenai teori andragogy dalam pembelajaran orang dewasa. Ya, teori andragogy dalam pembelajaran orang dewasa. Nanti teman-teman silakan membuat pertanyaan, 3 pertanyaan, dan itu bagaimana teknisnya, apakah dikumpulkan dan lain sebagainya. Tidak. Teman-teman silahkan menabung sendiri, silahkan disimpan sendiri. Tetapi nanti ketika setelah UTS itu akan saya cek sudah sampai mana, begitu. Jadi setiap pertemuan nanti saya akan mendadak memberikan informasi bahwa besok pertemuan selanjutnya akan daring. Nanti pas daring itu atau tatap muka secara virtual menggunakan Google Meet, teman-teman akan saya mintai pertanggungjawaban untuk menyetorkan tugasnya yang sudah saya berikan, sudah sampai mana. Jadi nanti terakhir ketika materi yang saya berikan sudah selesai, itu kan kurang lebih ada 10 ya, berarti nanti di pertemuan di pertemuan 12 teman-teman akan mulai praktek wawancara. Pertemuan 12 itu adalah pertemuan yang terakhir. Nanti akan saya share di RPS-nya ya.
Jadi nanti mulai pertemuan kedua sampai pertemuan 12, teman-teman itu harus menyiapkan pertanyaan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-12. Mode pertanyaannya bagaimana? Untuk menjelaskan, teman-teman bisa menggunakan menggunakan model 5W1H atau pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat itu apa, mengapa, dan untuk apa. Ontologi, aksiologi, dan pendekatan filsafat yang lain. Begitu ya. Jadi nanti teman-teman paling nggak membuat minimal 3 pertanyaan seperti ini. Apa, mengapa, dan untuk apa. Atau juga bisa menggunakan 5W1H, what, when, where, how, dan lain sebagainya itu ya. Dan nanti teman-teman silakan simpan sendiri, tapi suatu ketika nanti saya mendadak ingin ngecek, teman-teman harus bertanggung jawab menyerahkan tugasnya itu. Nanti akan saya cek, akan saya lihat seberapa bertanggung jawab teman-teman akan tugas yang saya berikan. Oke? Saya berharap teman-teman memahaminya. Kalau teman-teman belum paham, bisa bertanya dalam kolom komentar ya. Oke, saya kira itu teman-teman hari ini. Semoga teman-teman mampu menerima materi yang saya berikan, dan saya berharap teman-teman juga dalam keadaan sehat semuanya, dan saya juga berharap pada teman-teman untuk mendoakan saya dalam keadaan sehat selalu. Oke, sekian, terima kasih, semoga berkah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh iya, saya belajar editing ini ya. Mohon maaf kalau editingnya masih kasar.